mengajar tersebut akan saya buat di SMKS Katolik Santo Yusuf Blitar. Selamat pagi. Pagi. Saya absen dulu ya. Angelius Revaldo, Christina, Elizabeth, Ambrosius. Terima kasih. Kita akan membahas tentang suara hati. Kira-kira menurut kalian suara hati itu apa? Suara dari hati. Suara dari hati. Yang lain, biar kalian lebih fokus. Sebelum kita mengawali semuanya, mari kita berdoa dulu. Kita siapkan hati kita. Kita doakan bersama-sama. Mohon tujuh karunia Roh Kudus. Berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Hikmat, Turunlah atas diri kami. Ajarlah kami dari kami terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengamalkan cita-cita surgawi. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita mendalami pengalaman hidup sehari-hari berkaitan dengan suara hati. Gue tanya, pernahkah kamu mengalami peristiwa yang membuat suara hatimu bimbang untuk memutuskan? Nah, dalam hal apa dan saat peristiwa apa? Ada yang mau menceritakan salah satunya? Kira-kira? Kira-kira dalam hal apa yang bisa membuatmu bimbang sesuai dengan suara hatimu? Pada saat apa? Ada yang mau bicara? Pada saat apa kamu merasakan suara hatimu itu merasakan kebimbangan? Kan tadi BK tanya, pernahkah kamu mendengarkan suara hatimu itu pada saat kamu bimbang? Pernah. Nah, pada saat apa kamu merasakan bimbang? Apa? Contoh sederhana pada saat kamu sekolah juga bisa. Pada saat ujian. Bimbangmu apa? Tidak bisa menjawab. Oh, bisa nyontek atau tidak? Suara hati apa berarti? Yang tunggu apa yang tajam? Apakah selanjutnya? Apakah peristiwa itu membuatmu semakin mendewasakan suara hatimu atau membuat suara hatimu semakin tumpul? Tadi kalian ngomong tidak bisa menjawab. Bimbangnya karena tidak bisa menjawab. Nah, itu kan berarti sudah ketemu. Berarti kamu memiliki suara hati yang semakin tumpul, bisa menyontek tidaknya itu tadi. Yang membuatmu tumpul itu adalah suara hati pada saat kamu menyontek. Nanti kamu akan tahu jawabannya. Bagaimana suara hati kita itu supaya tidak tumpul. Suara hati adalah suara Allah. Maka melawan suara hati adalah melawan Allah. Agar kita setia pada kehendak Allah, kita perlu bersatu dengan Roh Kudus dan mengandalkan kekuatannya. Kerja suara hati dapat ditinjau dari segi waktu, terus dari segi benar tidaknya, dari segi pasti tidaknya. Segi waktu, hati nurani dapat berperan sebelum suatu tindakan dibuat. Biasanya hati nurani akan menyuruh kalau perbuatan itu baik dan melarang kalau perbuatan itu buruk. Suara hatimu ayo dek nyontek, ayo dek browsing. Itu kan dari segi waktu, waktunya kapan?
seumpama. Ayo menggok neng kosku, petunjuk ya. Itu berarti masuk dalam maksud dia apa? Pada saat menjelang bertindak sebagai hakim yang menyuruh kita melakukan yang baik dan melarang atau menghindari yang jahat atau sebaliknya. Sesudah tindakan selesai, berfungsi sebagai vonis. Suara hati dapat dibina dengan cara seorang yang selalu berbuat sesuai dengan hati nuraninya. Tetaplah pada jati dirimu, tetaplah pada suara hatimu. Jangan pernah terpengaruh dengan suara hati orang lain. Seseorang yang selalu mengikuti dorongan suara hati, keyakinan akan menjadi sehat dan kuat. Bisa dilihat di Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang murni hatinya. Kita simak, ada video tentang pengembangan diri. Kira-kira setelah kamu melihat video ini, apa suara yang ada dalam suara hatimu? Apa yang ada dalam pikiranmu? Menurut video di atas mempunyai kemenangan apa bagimu? Bersyukur. Ya, terus kurang bersyukur. Terus dia tadi duduk termenung, merenungi dan mendengarkan suara hatinya kan. Suara hatinya dia tadi apa? Dia tidak ingin seperti dirinya sendirian. Dia ingin seperti orang. Dia kurang bersyukur. Menurut gambaran hidup itu dipimpin oleh roh, samakan dengan hidup dalam kepekaan suara hati. Tidak, alasannya apa kok tidak? Itu tadi video pengembangan diri yang bisa kita contohkan sebagai suara hati. Kesimpulannya adalah
Jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Sedangkan kita merasa terpuruk, itu hanya akan membuat diri kita kesal, gelisah. Kamu pernah merasakan seperti ini? Pernah. Kita hanya perlu bersyukur dengan apa yang kita punya sekarang yang sudah diberi oleh Tuhan, karena pasti ada saja di dalam kekurangan kita ini merupakan kelebihan yang diinginkan orang lain. Kita merasakan diri kita kurang, suara hati kita, saya ingin lebih, saya tidak ingin menjadi diri saya seperti ini, saya ingin seperti orang itu. Dia kan kurang bersyukur. Kira-kira itu kumpul atau tidak? Kumpul. Nah, hidup dipimpin oleh Roh dan hidup di dalam kepekaan suara hati itu memiliki kesamaan dasar, yaitu apa? Mendengarkan dan mengikuti bimbingan yang lebih tinggi dari diri sendiri. Nah, dari pengembangan itu tadi adalah suatu proses pembentukan potensi diri kita. Secara tidak disengaja, kamu itu di dalam kehidupanmu sehari-hari, perjalananmu di sekolah, perjalanan kehidupan sehari-hari di rumah, mulai dari apa yang kamu lakukan itu membentuk dirimu. Tetapi kamu tetap merasakan kurang dan tidak sama dengan teman yang lain. Dan terkadang suara hatimu itu adalah suara hati yang selalu mengabaikan. Ya, mengabaikan waktu yang sudah ada. Paham di sini? Kita lanjutkan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Kita bagi kelompok. Satu kelompok 5 orang. Kamu membuat poster. Temanya adalah suara hati. Temanya suara hati. Kamu mencari sebuah cerita suara hati tentang apa? Nah, suara hati tentang apa? Tapi temanya adalah suara hati. Tadi kan sudah saya contohkan dari. Nah, contohnya seperti itu. Waktumu hanya 15 menit. Setelah selesai, kamu diskusikan itu. Menurut kalian, ditulis ya, menurut kalian mengapa kaum remaja mudah untuk tidak mengikuti suara hati? Kamu menjawabnya sesuai dengan cerita suara hati yang kamu cari. Kamu mencari suara hati tentang apa? Temanya tetap suara hati. Tetapi kamu setelah itu menjawab pertanyaan diskusimu adalah sesuai dengan suara hati yang kamu cari. Yang kedua, apa dampak positif dan negatif dari berita di atas? Dari cerita suara hati yang kamu cari. Bagaimana pengalaman kalian tentang suara hati, tentang mengikuti, tentang tidak mengikuti suara hatimu? Jika dikaitkan dengan ajaran agama, maka berita di atas sesuai dengan kitab suci apa? Ya, di Canva itu yang pertama, ya, yang pertama adalah judul temanya suara hati. Setelah itu di bawahnya cerita yang kamu cari tentang suara hati. Slide kedua baru hasil jawaban diskusi yang kamu cari. Ya, berarti kan kamu ada 2 slide, 2 halaman. Yang satu cerita dan judul, jangan lupa nama kelompoknya.
Waktumu hanya 15 menit. Nanti mengumpulkannya di link ya, nanti saya kirim linknya. Kirim hasil kerjanya nanti dikirim di link. Nanti saya buatkan linknya. Perhatikan di depan. Kita lihat, mari kita melihat Galatia 5:16 sampai 25. Ayo Moses. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan hidup. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalahkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Demikianlah setelah. Menurutmu bacaan itu tadi mempunyai pemahaman apa? Tentang apa tadi? Hawa nafsu. Terus yang sebelah sini tentang apa tadi? Tentang apa? Tentang keinginan roh. Sudah tentang apa? Sebagai orang beriman itu berarti kita semua. Di sini ada yang nggak beriman, pada. Sebagai orang beriman, kita dituntut untuk hidup oleh roh dan menghindari keinginan atau menuruti keinginan. Santo Paulus selalu menasihati kita agar selalu memberikan diri di bawah pimpinan roh. Santo Paulus selalu menasihati kita supaya kita berusaha untuk menenangkan suara hati kita dan mengalahkan semua kecenderungan yang menyesatkan dan melunturkan martabat kita. Di mana kita memiliki suara hati yang menyesatkan, maka berusaha untuk refleksi diri. Sehingga suara hati yang ingin larinya menyesatkan itu tadi agar diberikan pencerahan oleh roh, maka tidak memiliki pikiran yang buruk. Setelah mulai dari awal tadi kita membicarakan suara hati, setelah kamu refleksi awal, terus kamu melihat video, terus kamu membuat poster tentang suara hati, kamu membaca kitab suci. Kira-kira di dalam perjalanan kita mulai dari awal tadi kamu memiliki niat apa yang sesuai dengan suara hati? 3 suara. 1, 2, 3 dari kelompok ini. Kira-kira kamu memiliki niat ataupun komitmen apa mulai dari awal hingga kita ke puncak kitab suci tadi? 3 suara. 1, 2, 3. Siapa yang mewakili? Komitmen dan niat. Suara pertama. Siapa yang jual? Kamu memiliki niat atau komitmen apa setelah
suara hati saya. Yo. 3 suara. Siapa yang duluan? Beri kelompoknya sini. Dari kelompok ini siapa sih mewakili? Dari kelompoknya Patricio siapa yang mewakili? Berusaha untuk peka. Itu niatmu. Dari sini, Christine, niatnya apa? Apa sudah? Selalu mendengarkan suara hati dan melaksanakannya yang baik. Selalu mendengarkan suara hati dan melaksanakannya. Terus. Apa? Kamu harus seperti ini. Saya harus seperti ini. Setelah saya mendengarkan dan mengikuti suara hati saya supaya hati saya tidak lumpur, saya harus melakukan ini. Saya punya komitmen ini supaya tetap menjaga suara hati saya tetap menuju pada kebaikan. Kira-kira kamu punya komitmen apa itu? Apa? Supaya lebih giat belajar komitmennya. Dan terus niatmu apa berarti? Ada tak mendengarkan suara hati. Gimana? Apa? Kesetiaan pada tujuan hidup agar tetap berpegang pada panggilan hidup. Kesetiaan pada panggilan hidup, kesetiaan pada pedoman hidup, kesetiaan kepada tujuan hidup, Tetap berpegang dan tetap berpegang pada panggilan hidup panggilan atau hidup. visi pribadi. Revisi, pedoman hidupmu apa? Pedoman hidupmu apa? Terima kasih untuk ini. Kita mau tanya kepada kalian. Apakah kamu merasa dengan belajar hari ini? Yakin? Apa yang kamu dapatkan dari pengetahuan guru ini tadi? Tentang suara. Apa kamu hari ini juga mendapatkan keterampilan baru? Apa keterampilannya? Buat? Apa yang kamu inginkan untuk pelajaran yang akan datang? Bagaimana? Apakah kita pakai metode seperti ini lagi atau dengan metode lain? Terima kasih. Sebelum kita tutup dan kita mengakhiri proses pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Mohon wujud karunia. Mari kita siapkan hati dengan posisi doa. Kita doakan bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya